Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 19081011169 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3E, mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, akan memaparkan peradaban pra-Islam yaitu Cina dan India. Peradaban Cina. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Zuoguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa kekaisaran dinasti Qin, yaitu pada tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 719 Masehi. Agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam antara lain, yang pertama, Konghucu atau Konfusianisme, yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa kekaisaran dinasti Zhou, yaitu pada tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Yang kedua adalah agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Sama halnya dengan Konghucu, Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Agama selanjutnya adalah ajaran Sang Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi. Agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Quanlun di Tibet. Peradaban lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Shang, dan kebudayaan Shang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, masa Kaisar Qin Shi Huangdi membangun tembok Cina. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yakni kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian telah digalakkan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan pelabuhan Cina Selatan. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Sistem pertanian masyarakat Cina pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia.
India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khaybar. Mereka menetap sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah sungai Gangga pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Peradaban lembah sungai Indus. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah 5 aliran air sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Penduduk asli yang berada di lembah sungai Sindhu adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lembah sungai Sindhu adalah pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama dewi ibu yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, mereka juga melakukan pemujaan terhadap hewan, seperti hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan yang bertanduk, hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia setengah hewan, dan hewan-hewan yang terdapat di alam seperti gajah, singa, dan lain-lain. Sistem pemerintahan lembah sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota, berupa kota kuno, Mohenjo-daro, dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Peradaban lembah sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan masyarakat lembah sungai Gangga terdapat dua kepercayaan. Yang pertama, agama Hindu. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama yang disebut dengan Trimurti. Yang pertama, Dewa Brahmana atau sebagai dewa pencipta. Yang kedua, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung. Dan yang ketiga, Dewa Vaishya atau sebagai dewa perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa yang lain yaitu yang pertama, Dewi Saraswati atau Dewi Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Yang kedua, Dewi Laksmi atau Dewi Kecantikan dan Kebahagiaan. Yang kedua, ada agama Buddha. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran agama Buddha tersebut termuat dalam kitab suci Tripitaka. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I, yaitu pada tahun 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di lembah sungai Gangga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.